Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya hormati para orang tua, wali siswa dari SMK Kristen Harapan Sejati. Salam sejahtera. Bapak Ibu sekalian, kita sudah melewati 1 tahun lebih ya masa pandemi ini. Kita harus bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan kasih karunia-Nya besar dalam hidup kita untuk kita masih tetap dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang segar, bisa menghadapi hari demi hari dengan tubuh yang kuat. Ini tentu semua merupakan bagian dari rencana Tuhan agar kita bisa melewati setiap hari dengan bijaksana. Kami dari pihak sekolah SMK Kristen Harapan Sejati memahami bahwa proses pendidikan dengan cara online saat ini bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk diadaptasi oleh para siswa di rumah dan orang tua. Oleh karenanya, izinkan saya mewakili segenap komunitas sekolah dan pendidik di SMK Kristen Harapan Sejati ini mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu selama proses pembelajaran berlangsung di tahun ajaran 2020-2021. Dan saat ini sudah berakhir, Bapak Ibu sudah menerima hasil kerja daripada para siswa melalui rapot yang telah dibagikan. Kami juga mohon maaf jika seandainya proses pembagian rapot ini harus kami lakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Hal ini disebabkan karena kami ingin menjaga suasana kesehatan secara melekat agar ketika tahun ajaran depan dimulai, kita bersama-sama dapat bertemu dalam kondisi yang sehat dan kita juga bisa mulai merancangkan proses pembelajaran offline atau proses pembelajaran di mana anak-anak dapat masuk ke sekolah secara bergiliran dengan baik. Oleh karenanya saya mengucapkan sekali lagi ucapan terima kasih yang kedua bahwa Bapak Ibu bersedia memaklumi apa yang telah kami lakukan dalam proses pembagian rapot, di mana tidak ada sistem konsultasi secara langsung. Apabila memang diperlukan, bagi beberapa siswa, para wali kelas akan menghubungi Bapak Ibu melalui telepon untuk memberitahukan proses perkembangan putra-putri Bapak Ibu di area-area yang perlu dikembangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sesungguhnya yang saat ini menjadi ujian bagi anak-anak bukan hanya untuk mendapatkan pengetahuan, ya, bahwa di dalam proses online ini proses mendapatkan pengetahuan itu bukan hal yang mudah seperti ketika ada pembelajaran di sekolah. Oleh karenanya ada karakter ketangguhan dan ketekunan yang diuji dalam proses online ini. Ya, Bapak Ibu, anak-anak diminta untuk bisa bertanya kepada guru mapel, wali kelas, guru BK, ya atau guru orang-orang yang berkepentingan di sekitar mereka, yang bisa mereka mintai tolong ketika mereka menghadapi kesulitan di dalam proses menerima pengetahuan dari pembelajaran yang ada. Kami membuka diri untuk itu dan kiranya ini juga merupakan sebuah hal yang perlu disiapkan bila seandainya di tahun ajaran depan proses online ini masih akan dilakukan secara berkesinambungan, ya. Kemudian juga karakter selain daripada ketekunan dan juga ketangguhan di dalam hal ini, rasa percaya diri siswa juga harus dipupuk, bahwa mereka harus berani mengemukakan pendapat secara sopan kepada para wali kelas yang sudah dipercayakan untuk mereka maupun guru mapel yang mengajar mereka tentang pelajaran yang sulit. Jadi selain ada ketangguhan, ketekunan, ada rasa percaya diri. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah integritas atau kejujuran.
Banyak kali kami menemui anak-anak yang jujur di dalam melakukan pembelajaran, ya, mengerjakan tugas dengan jujur, mandiri, ya, kemudian juga ketika mengerjakan ulangan atau tes, apapun bentuknya, ujian apapun, mereka juga melakukannya secara mandiri, tidak melakukan kegiatan contek-menyontek, ya, atau melakukannya secara berkelompok, ya. Itu adalah sebuah hal yang kami apresiasi. Ya, mengapa hal ini perlu, Bapak Ibu? Bahwa karakter ketangguhan, ketekunan, rasa percaya diri, integritas, ini adalah karakter-karakter dasar yang harus dimiliki oleh setiap pribadi agar bisa siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Pastinya di dunia kerja tidak hanya pengetahuan yang diutamakan, tidak hanya kepintaran yang diutamakan, tetapi juga karakter-karakter yang terpuji ini yang tadi sudah saya sebutkan perlu dimiliki oleh setiap anak didik kita. Oleh karenanya Bapak Ibu, sebagai penutup tahun ajaran 2020-2021 ini, izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk bergandengan tangan bersama dengan sekolah agar kita bisa melanjutkan proses pembelajaran di tahun ajaran mendatang ini dengan lebih luar biasa lagi. Kita sudah beradaptasi 1 tahunan untuk proses pembelajaran online, dan kita berharap proses pembelajaran di tahun ajaran depan lebih baik, walaupun tetap ada kemungkinan besar proses online ini masih ada, ya, apakah sifatnya 50-50, 50%, ataukah lebih kecil prosentasenya. Ya, kita doakan supaya segera masa pandemi ini berakhir, maka proses pembelajaran yang normal bisa diterapkan. Tetapi kita sebagai manusia tentu juga perlu merencanakan apabila proses pembelajaran online masih tetap harus berlangsung, maka saya kembali mengajak bergandengan tangan yang erat kembali untuk merefleksikan atau mengoreksi atau melihat kembali pola asuh atau pola belajar dari anak-anak kita supaya mereka semua bisa melampaui tahun ajaran depan dengan lebih cemerlang dan lebih berhasil. Buat anak-anak yang sudah naik kelas, selamat atas kenaikan kalian semua. Tantangan di depan tentu masih banyak, tetapi Ibu yakin dengan semangat yang luar biasa dan keinginan untuk bisa menjadi generasi muda yang bisa membuka pekerjaan buat orang lain, yang bisa menjadi staf, pegawai yang memiliki kompetensi yang handal. Tentu kalian, Ibu yakin, tidak sabar untuk melihat tantangan ke depan dan menghadapinya dengan Kristus yang akan selalu menyertai. Baik, untuk yang mungkin menginginkan konsultasi-konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi wali kelas untuk melakukan janji temu dan bisa mendapatkan masukan-masukan, saran-saran yang berharga untuk proses ke depan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya selama 1 tahun ajaran ini, dan sampai ketemu di tahun ajaran mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua atau wali siswa. Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Sutekat Baim selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Kristen Harapan Sejati. Kalau tadi Bapak Ibu telah menerima penjelasan secara umum tentang kegiatan belajar mengajar selama tahun pelajaran 2020 dan 2021, maka pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk menjelaskan bagaimana kriteria kenaikan kelas
bagi putra-putri Bapak Ibu yang saat ini duduk di bangku kelas 10 dan 11. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa dalam proses penilaian itu ada 3 komponen penilaian yang harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi daripada putra-putri Bapak Ibu sekalian. Komponen yang pertama adalah aspek pengetahuan. Komponen yang kedua adalah aspek keterampilan. Dan komponen yang ketiga yang dinilai juga adalah komponen sikap atau karakter. Nah, tadi masalah penilaian karakter sudah dijelaskan dengan begitu lengkap oleh Ibu Kepala Sekolah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kriteria kenaikan kelas bagi putra-putri Bapak Ibu sekalian, yang saya awali dengan kriteria kenaikan kelas bagi siswa-siswi kelas 10. Bapak Ibu yang saya kasihi, perlu diketahui struktur kurikulum yang dipelajari di kelas 10 itu dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah mata pelajaran muatan nasional yang dikenal dengan kelompok A. Yang kedua adalah mata pelajaran muatan lokal yang dikenal dengan kelompok B. Yang ketiga adalah mata pelajaran dasar keahlian yang dikenal dengan kelompok C1. Yang keempat, mata pelajaran program keahlian yang dikenal dengan kelompok C2. Dan yang terakhir, yang kelima, mata pelajaran kompetensi keahlian yang dikenal dengan kelompok C3. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pengelompokannya. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat ketika Bapak Ibu menerima raport. Nanti di sana Bapak Ibu lihat ada 5 kelompok mata pelajaran. Mengapa ini perlu saya jelaskan? Karena berkaitan dengan hal kriteria kenaikan kelas untuk kelas 10 yang diberi kode atau lambang-lambang A, B, C1, C2, dan C3. Baik Bapak Ibu, saatnya saya jelaskan bagaimana kriteria kenaikan kelas untuk siswa-siswi kelas 10. Yang pertama adalah sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada 2 semester di kelas 10. Artinya sudah mengikuti proses pembelajaran di semester 1 dan semester 2. Yang kedua, mencapai tingkat kompetensi yang disyaratkan minimal sama dengan ketuntasan belajar minimal atau istilahnya KBM. Nah, KBM untuk di sekolah kita, kami di sini adalah untuk mata pelajaran kelompok A, B, dan C1 itu adalah minimal 60. Sedangkan untuk kelompok mata pelajaran yang kedua yaitu kelompok C2 dan C3 itu minimal harus 65. Nah, itu yang kedua tadi. Yang ketiga, tidak terdapat lebih dari 2 mata pelajaran baik kelompok A, B maupun C1 yang kurang dari KBM atau yang kurang dari 60. Tidak boleh lebih dari 2. Yang keempat, untuk mata pelajaran kelompok C2 dan kelompok C3
minimal harus sama dengan 65. Minimal harus sama dengan 65. Artinya kalau nilai mata pelajaran kelompok C2 dan C3 ini kurang dari 65, maka putra-putri Bapak Ibu tidak bisa naik kelas. Sekalipun untuk kelompok mata pelajaran A, B, C1 itu semuanya tuntas, semuanya di atas 60. Kemudian yang berikutnya yaitu penilaian sikap yang tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Ibu Kepala Sekolah. Siswa tidak boleh mendapatkan nilai sikap C. Minimal nilai sikap yang harus didapatkan adalah baik atau B. Jadi kalau misalnya nilai mata pelajaran kelompok A, B, C1, C2 dan C3 semuanya sudah memenuhi syarat, namun nilai sikapnya C, maka putra-putri Bapak Ibu tidak bisa naik ke kelas 11. Jadi betapa pentingnya karakter ini. Ya, jadi karakter ini menjadi sesuatu yang utama di sekolah kami. Kemudian yang terakhir, masalah kehadiran di proses belajar mengajar. Jadi untuk bisa naik kelas, maka maksimal ketidakhadiran dalam proses belajar mengajar daring maksimal tidak boleh lebih dari 10%. Artinya maksimal dalam 1 tahun tidak mengikuti pelajarannya itu adalah 20 hari maksimal. Lebih dari 20 hari berarti tidak memenuhi syarat untuk naik ke kelas 11. Demikian untuk kriteria kenaikan kelas bagi putra-putri Bapak Ibu yang duduk di kelas 10. Nah, sekarang saya akan jelaskan kriteria kenaikan kelas bagi putra-putri Bapak Ibu yang duduk di kelas 11. Pada dasarnya kriteria kenaikan kelasnya sama dengan di kelas 10. Hanya saja pada siswa-siswi kelas 11 tidak ada lagi mata pelajaran kelompok C1 dan C2. Tidak ada. Yang ada adalah kelompok mata pelajaran A, B, dan C3. Ditambah dengan 1 yaitu magang atau praktek kerja industri. Ya. Kriterianya sama saja dengan kelas 10, ya. Hanya mata pelajarannya berbeda, ya. Hanya kemudian untuk praktek kerja industri atau magang tahun pelajaran ini berkaitan dengan masalah pandemi corona, maka oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan juga oleh Menteri Pendidikan, praktek kerja industri tidak boleh dilakukan di dunia industri secara langsung, tetapi diganti dengan praktek kerja industri internal di sekolah masing-masing. Nah, untuk tahun ini SMK Kristen Harapan Sejati memanfaatkan praktek kerja industri yang 3 bulan itu dijalankan mulai bulan April, Mei, Juni dalam bentuk entrepreneurship. Jadi kepada setiap siswa kelas 11 diminta untuk membuat proposal bisnis yang mereka bisa kerjakan, yang berkaitan juga dengan mata pelajaran di masing-masing program keahlian. Nah, proposal bisnis ini bukan sekedar dibuat, tapi dilakukan dalam praktek keseharian mereka. Jadi kalau misalnya mereka memilih bidang
kuliner, ya mereka harus membuat produknya, sekaligus bagaimana strategi pemasarannya, bagaimana perhitungan kalkulasi biaya produksinya, sampai bisnis itu bisa mendatangkan keuntungan. Nah, ini yang berbeda tahun ini di SMK Kristen Harapan Sejati. Ada bidang entrepreneurship yang mendidik para siswa untuk menjadi calon-calon pengusaha. Nah, kalau putra-putri Bapak Ibu tidak lulus dalam sidang proposal bisnis mereka, maka mereka tidak bisa naik ke kelas 12. Jadi, praktek kerja industri merupakan syarat utama bagi siswa-siswi kelas 11. Selain syarat yang sudah saya sebutkan untuk kelas 10, itu juga berlaku untuk kelas 11. Demikian Bapak Ibu dan para siswa sekalian penjelasan dari saya. Semoga apa yang Pak TK jelaskan ini bisa memberikan pengetahuan, bisa memberikan pencerahan ketika Bapak Ibu dan para siswa nanti mengambil rapor di tanggal 16, 17, dan 18 Juni. Sehingga Bapak Ibu bisa menyadari, bisa menerima segala keputusan yang berkaitan dengan kenaikan kelas, karena Bapak Ibu sudah bisa memahaminya. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya. Sebagai akhir kata, saya mohon maaf atas mungkin ucapan-ucapan saya yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu dan para siswa sekalian. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian.